Hai gengs, balik lagi dong sama aku di @review 105. Nah sekarang aku mau spoiler film yang judulnya REC 2 tahun 2009. Lanjutan dari REC 1 yang udah pernah aku spoilerin sebelumnya. Udah pada nonton belum yang REC 1? Kalau belum, linknya aku taruh di deskripsi ya, tinggal diklik. Ya udah yuk langsung aja mulai. Scene dimulai dari sekelompok pasukan elit bersenjata lengkap yang lagi ada di dalam mobil nyiapin semuanya untuk ngedatengin apartemen yang dilaporin udah kesegel karena suatu wabah infeksi yang menular. Anggota pasukan elit itu ada 4 orang, Chief Fernandez, Martos, Lara, dan Rosso. Rosso ini ditugasin untuk merekam semua kegiatan operasi mereka. Sampai di TKP, udah banyak orang tuh yang pada ngumpul. Sebenarnya mereka pada penasaran apa sih yang terjadi di dalam tuh. Chief ketemu sama polisi yang ngejelasin keadaan terkini apartemen itu. Chief juga ketemu orang yang bernama Owen, katanya utusan dari Kementerian Kesehatan. Nah, Owen ini ditugasin buat ngecek keadaan di dalam, soalnya sekitar 1 jam sebelumnya ada dokter yang masuk tapi belum ada kabar sampai sekarang. Sedangkan fungsi timnya Chief ini tuh ya buat ngawal Owen masuk ke dalam apartemen itu. Mereka juga dapat info kalau ada 2 orang yang meninggal dan salah satunya itu adalah polisi. Pas mereka mau masuk, tiba-tiba ada cowok parubaya yang mau ikut masuk juga. Dia bilang kalau anak istrinya tuh lagi ada di dalam dan dia mau ngasih obat demam. Ya pasti nggak dibolehin lah ya sama polisi yang jaga. Kalau kalian udah lihat video aku yang REC 1, pasti kalian tahu nih siapa cowok ini. Udah tuh mereka masuk ke apartemen. Baru jalan sebentar, mereka udah disuguhin aja sama genangan darah di lantai. Itu darahnya Alex, pemadam kebakaran yang ada di REC 1. Terus Owen ngejelasin kalau infeksinya itu nggak nular lewat udara, tapi nularnya lewat darah sama air liur. Jadi mereka semua yang lepas maskernya, semua pada menuju ke lantai paling atas. Soalnya Owen bilang sumber infeksinya ya ada di situ. Kelihatan kan situasi saat itu benar-benar mencekam. Gelap, ceceran darah di mana-mana. Owen ngambil sampel darah. Nah, Chief sama timnya jalan ke atas pelan-pelan banget. Waspada sih, takut kenapa-napa juga kan pastinya. Sampai di lantai paling atas, Owen langsung nunjuk ke pintu yang mereka harus masuk ke dalam situ. Ternyata itu ruangan isinya bahan-bahan penelitian. Owen bilang ruangan tersebut harus diamanin dan nyuruh Rosso ngedokumentasiin semua yang ada di dalam. Pas Rosso lagi ngerekam, Owen nemuin tape recorder, terus dinyalain sama dia. Setelah didengar, nggak taunya berisi tentang penjelasan suatu enzim yang terbukti nular dan nyebabin orang Roma jadi khawatir. Muka Owen langsung tegang banget di situ. Terus Lara nemuin pintu kecil di langit-langit. Chief nyuruh Martos ngecek buat meriksa ada apa di dalam pintu itu. Gak taunya cuma ruangan kosong isinya banyak sampah-sampah. Lagi mereka fokus sama ruangan yang dicek sama Martos barusan, tiba-tiba ada suara jeritan dari luar. Semua pada kaget dong. Terus saling nanya, itu suara apaan? Chief sama timnya mau ngecek keadaan di luar, tapi malah dilarang sama Owen. Katanya udah fokus aja. Ruangan ini tuh sekarang jadi prioritas. Chief sama Owen debat yang berakhir Chief nyuekin perintahnya Owen. Chief sama tim tetap keluar untuk ngecek keadaan di luar tuh gimana. Pas mereka nurunin tangga, ada lagi suara aneh dari bawah. Ngeri banget gak sih? Akhirnya Martos yang turun sedangkan yang lain nunggu di atas. Sekarang kamera dari perspektifnya Martos ya, bukan Rosso lagi. Martos masuk ke sebuah kamar ngecek dari mana sumber suara tadi. Gak taunya itu lagu dari piringan hitam. Terus Martos mau balik nih ke atas. Tiba-tiba ada manusia yang udah terinfeksi jadi kayak zombie gitu. Berlumuran darah lari ke arah Martos kayak mau ngegigit. Ditembak lah sama Martos, tapi gak ngaruh dong, zombie itu malah nyerang. Dan kamera Martos pun mati deh. Chief sama yang lain akhirnya buru-buru ke bawah buat nolongin. Sampai di kamar, mereka nemuin Martos lagi bengong mematung. Tapi tiba-tiba Martos lari ke arah mereka. Semuanya kaget. Langsung Martos dipegangin sama Chief dan disuruh tenang. Ngaco, mana ngerti lah dia orang udah jadi zombie. Martos sama Chief saling serang tuh di situ.
Martos mau ngegigit Chief, tapi Chief mukulin Martos terus-terusan. Gak lama Owen muncul sambil bacain mantra-mantra yang bikin Martos jadi diem. Di saat itu, Lara nendang Martos masuk ke kamar, terus pintunya ditutup. Chief nahan pintunya supaya Martos nggak bisa keluar kan. Owen nancepin pisau ke pintu itu buat ngegantungin kalung yang kayaknya udah dimantra-mantrain. Diem deh akhirnya si Martos di dalam. Chief sama Lara makin bingung sama semua kejadian ini. Teman mereka yang 5 menit lalu masih baik-baik aja, mendadak jadi makhluk yang super agresif, nyeremin. Chief sama Lara ngedesek Owen buat ngejelasin ini ada apa sebenarnya. Ada virus atau ada apa? Tapi Owennya cuek dan bilang mulai sekarang mereka harus ngikutin perintahnya Owen. Lara sama Chief maksa karena tahu pasti ada yang disembunyiin sama Owen dari mereka. Owen bilang ya udah gue jelasin kalau udah sampai ruangan atas lagi. Sampai di ruangan atas, Owen mulai cerita nih kalau ini tuh bukan virus biasa. Owen juga nunjukin foto Medeiros dan bilang dulu waktu Medeiros umur 11 tahun, dia kerasukan setan, abis itu dirawat sama pendeta Albeda. Sekaligus merhatiin gejala fisiknya tuh gimana. Nah, Owen butuh sampel darah Medeiros buat penelitian. Dengar semua penjelasannya, Chief sama Lara makin penasaran dan nanya ke Owen, ini Owen itu sebenarnya itu siapa gitu. Soalnya yang Chief tahu Owen itu utusan dari Kemenkes. Ternyata bukan dong. Owen itu pendeta yang lagi nyamar. Owen bilang ini operasi rahasia, nggak boleh ada yang tahu, termasuk Chief. Chief yang kelihatan bingung, stres dan kesel gara-gara dibohongin bilang ke Owen kalau dia nggak peduli sama apa yang terjadi di apartemen ini. Dia cuma pengen keluar hidup-hidup gimana pun caranya. Ya udah, Owen tuh jawab, gue cuma butuh sampel darah asli dari Medeiros untuk dijadiin obat penyembuh dan itu harus dicari dalam ruangan ini. Mereka dengan segenap niat mau keluar dari apartemen itu, akhirnya nyari-nyari ke setiap sudut di ruangan. Ketemulah pintu besi. Pas mereka masuk ternyata kayak ada ruangan rahasia yang kiri kanannya ada lukisan foto-foto anak kecil. Lara yang ngelihat foto-foto mendadak marah banget ke Owen. Wajar aja sih, soalnya dia ngelihat anak-anak itu dijadiin eksperimen komplotannya Owen. Dan mereka nemuin jalan buntu, nggak bisa kemana-mana lagi. Debat lagi lah mereka antara balik dan keluar ruangan itu atau tetap nyari sampel darah. Setelah rame-rame dikagetin sama sosok anak kecil, mereka pun keluar dari ruangan. Terus nemuin pintu yang ada di langit-langit itu tuh kebuka. Langsung deh mereka nembak-nembakin ke atas sampai langit-langitnya jebol. Pas jebol, mereka nemuin mayat yang udah kayak mumi. Owen langsung ngenalin mayat itu ternyata pendeta Albeda. Tiba-tiba anak kecil muncul dan nyerang Owen. Owen langsung ngambil pistolnya Chief, terus Owen nembak si anak ini, mati deh. Situasi saat itu jadi jauh lebih tegang lagi. Mereka semua cuman bisa saling lihat-lihatan tanpa ngomong sedikit pun. Lara akhirnya pergi ke langit-langit. Dia masuk ke ruangan ventilasi terus nemuin mesin pendingin. Nah, di dalam mesin pendingin itu ada tabung tes darah yang berlabel C28M03T Medeiros. Langsung diambil tabung itu. Pas mau keluar, Lara dikejar sama anak kecil yang lain. Tapi Lara tetap berhasil keluar. Tabung darah itu dikasih ke Owen. Chief bilang, nih udah dapat sampel darahnya, sekarang waktunya keluar dari gedung. Tapi Owen ngeselin lagi nih. Dia bilang sampel darah ini mesti diuji keasliannya. Ya kan, Owen ngeselin banget kan, asli. Chief sempat debat dikit sama Owen, walaupun akhirnya ngalah dan ngebiarin Owen makan waktu lebih lama lagi untuk ngetes sampel darah itu. Owen ngebacain mantra-mantra sambil nuangin darah ke piring. Gak lama darahnya kebakar. Owen bilang, iya benar ini darah asli. Tiba-tiba sisa darah yang ada di tabung lagi dipegang sama Chief ikutan kebakar. Dan tabung itu kelepas dari tangannya. Owen yang ngeliat itu marah-marah dong. Wah, ada gilanya nih si Owen. Ya iyalah dilepas sama Chief, orang panas kan pasti itu tabungnya.
Owen bilang kalau kita semua harus nyari lagi sampel darah yang lain. Astaga. Pas mereka mau keluar ruangan, tiba-tiba muncul cowok yang awal-awal aku ceritain itu, yang dia mau ngasih obat ke anak istrinya. Lara dan Chief nembakin cowok itu saking mereka parno sama kejadian yang udah-udah. Akhirnya cowok itu dilempar dari atas terus ke bawah. Nah, ternyata ada beberapa orang yang nyaksiin kejadian itu dari bawah. Pada heran lah mereka, gimana caranya masuk coba. Owen merintahin Chief untuk nangkep orang-orang itu karena operasi rahasia ini tuh nggak ada yang boleh tahu selain mereka-mereka aja. Chief, Lara, dan Rosso ngejar orang-orang itu. Mereka turun ke bawah dan Lara masuk ke satu ruangan untuk ngecek keadaan. Tiba-tiba zombie muncul tuh dari atas terus ngejar mereka. Chief sempat ketangkep tuh. Untung langsung ditarik sama Owen. Akhirnya mereka selamat. Nah, si Lara ini kepisah sama rombongannya. Dia lagi ada di ruangan seberang. Apesnya di situ malah ketemu sama rombongan zombie yang lain. Ngumpet tuh si Lara di kamar mandi. Akhirnya peluru nyaris habis tuh pelurunya Lara. Dan zombie makin deket. Akhirnya Lara mutusin untuk nembak dirinya sendiri. Segitu hopelessnya ya dia, kasihan. Chief kelihatan shock dan ketakutan banget pasti ya. Anak buahnya tuh satu-satu meninggal. Sekarang dia cuma punya Rosso. Chief maksa Owen untuk bawa mereka keluar, tapi Owen gak bisa. Dia harus nemuin darah Medeiros buat ngelengkapin misinya. Aduh, ingin ku berkata kasar tau gak sih? Terus tiba-tiba Rosso ngedapetin sinyal dari helmnya Martos. Gak taunya orang-orang yang dicari sama mereka itu lagi pakai kameranya Martos. Gak lama dari arah ujung lorong muncul anak kecil, cewek yang siap ngegigit. Dipegangin sama Chief. Untuk yang udah lihat track 1 pasti tahu nih siapa anak kecil ini. Dibacain mantra-mantra sama Owen. Dia bilang anak ini udah kerasukan Medeiros. Owen nanya di mana sosok Medeiros yang asli disembunyiin. Belum juga kejawab, keburu ditembak si anak ini sama Chief. Scene ganti keluar apartemen, nyeritain keadaan di luar beberapa menit sebelum Owen sama timnya Chief masuk. Kayak flashback gitu. Ada beberapa anak muda yang lihat kejadian. Satu orang pemadam kebakaran temannya Alex di rek 1 nunjukin jalan ke bapak-bapak yang mau ngasih obat ke anak istrinya. Alasan pertama karena iba, yang kedua karena si Damkar ini juga mau nyari teman-temannya di dalam. Nah, anak-anak muda ini iseng penasaran ngikutin Damkar sama si bapak masuk ke dalam, ngelewatin gorong-gorong yang pintunya kebuka. Setelah masuk ke apartemen, salah satu dari anak muda ini nemuin pistol punya salah satu polisi yang udah berubah jadi zombie. Dan gak sengaja pistol ini nembak ke arah depan yang ngebuat Damkar yang masuk duluan tadi nemuin mereka. Terus si Damkar nyuruh anak-anak muda ini balik keluar apartemen karena keadaan beneran bahaya. Pas mereka mau keluar lewat jalan masuk gorong-gorong tadi, ternyata pintunya udah dilas dari luar. Akhirnya mereka semua sekarang kejebak di dalam. Ya udah tuh, mereka keliling dalam apartemen nyari jalan keluar yang lain, sekaligus nyariin anak istri si bapak yang masuk sama Damkar itu. Pas udah sampai di lantai 2, bapak itu akhirnya ketemu istrinya yang udah berubah jadi zombie. Nah, zombie itu berhasil dilumpuhin pakai petasan yang dimasukin ke mulutnya sama Tito, salah satu anak muda dari grup itu. Tapi sayangnya si suaminya ini udah kegigit di bagian tangan. Sampai kejadian ini pun mereka masih belum ngerti sama apa yang terjadi di situ. Damkar inisiatif ngedeketin jendela untuk minta pertolongan. Malah ditembak dari luar dan peluru nyerempet ke kupingnya. Abis itu mereka merangkak kabur. Tapi si pria suami dari zombie itu malah lari ke atas buat nyari anaknya. Dan hasilnya udah bisa ketebak kan. Scene ini tuh saat timnya Chief nembakin pria tadi terus dilempar ke lantai dasar. Oh iya, grup yang barengan Damkar ini ada yang namanya Tito, Mire, dan Uria.
Pas mereka nemuin helmnya Martos, tiba-tiba ada suara anak kecil dari balik salah satu pintu kamar. Suara itu asalnya dari kamar yang digunain Owen buat ngunciin Martos. Dibukalah pintunya sama Damkar. Terus Martos nyerang mereka. Di saat Damkar megangin Martos, tiba-tiba dia minta supaya si Martos ini ditembak aja pakai pistol polisi yang sebelumnya ditemuin di ruangan bawah tadi. Mire pegang pistolnya, pas dia nyoba nembak, malah Damkar yang ketembak. Aduh, ada-ada aja deh lagian. Tapi akhirnya Mire berhasil juga sih bunuh zombie. Abis itu mereka ketemu sama grupnya Chief. Chief nanya, kok mereka bisa masuk, gimana caranya? Chief enggak nih kalau Tito ini kena gigit. Tito langsung diinterogasi sama Chief dan gak lama Tito berubah jadi zombie. Uri sama Mire langsung dikurung sama Rosso di salah satu kamar. Di saat yang bersamaan muncul cewek nyamperin mereka. Itu loh si Angela, reporter awal-awal yang masuk sama tim Damkar di Rek 1. Chief langsung ngecek dan ternyata Angela belum terinfeksi. Angela juga bilang kalau dia udah pernah ketemu sama Medeiros di ruangan lantai paling atas itu. Tapi Owen gak percaya, mereka kan juga udah kesana dan gak ada siapa-siapa. Di kamar yang lain, Tito udah diikat di kursi. Dia mulai kesurupan. Diajak dialog lah sama Owen. Owen nanya di mana Medeiros sembunyi. Awalnya Tito nggak mau jawab, malah nantangin. Tapi akhirnya dia ngasih petunjuk kalau sebenarnya Medeiros itu ada di atas. Angela bilang waktu itu dia bisa lihat pakai bantuan kamera night vision. Langsung deh mereka semua ke atas. Nyampe di atas, night vision mode-nya tuh diaktifin sama Rosso. Masuk tuh mereka ke ruangan itu lagi. Ternyata mereka ngelihat pintu lain loh kalau night vision-nya dinyalain. Nah pas di off-in, pintu itu nggak ada. Ya udah kayak ruangan kosong biasa aja gitu. Terus di on lagi night vision-nya. Mereka lihat ada sumur. Nah Chief ini ngecek sumur itu. Ditarik ke dalam dong Chief-nya. Langsung mode normal lagi dengan harapan Chief tetap ada di situ. Nggak taunya mereka nggak nemuin keberadaan Chief. Sumurnya juga nggak ada, aneh ya. Owen minta ke Rosso supaya kamera standby di night vision aja. Terus mereka nemuin Medeiros lagi bawa martil. Rosso dipukul sampai jatuh. Kasian. Tapi Rosso selamat. Rosso kekeh buat kabur. Owen tetap ngelarang. Pokoknya harus dapat darahnya Medeiros dulu, gimana pun caranya. Mereka diam tuh, soalnya Angela bilang Medeiros nggak bisa lihat, tapi dia peka sama suara. Pas mereka lagi usaha buat tenang, hening, tiba-tiba ada panggilan masuk dari pemancar radionya Owen yang nanyain gimana keadaan di dalam. Medeiros langsung nyerang Owen di situ. Angela datang buat nolongin. Ditembak deh kepalanya Medeiros sampai hancur. Owen malah marah karena itu tuh satu-satunya harapan dia buat ngambil sampel darah. Angela bilang ke Owen kalau dia harus merintahin orang di luar untuk ngangkut mereka keluar apartemen. Soalnya cuma Owen yang bisa merintahin itu pakai pengenal suara. Angela ngamuk dong, mukul Owen pakai senjata. Angela nyerang Owen sampai Owen gak bisa apa-apa. Rosso usaha ngelerain kan. Dia tuh tahu jalan satu-satunya untuk keluar ya cuma dari Owen aja. Dan gak disangka-sangka Rosso malah ditembak sama Angela. Akhirnya Rosso mati. Owen yang udah mulai sekarat malah nyaksiin kejadian itu. Angela ternyata udah dirasukin sama Medeiros, tapi dia gak berubah jadi zombie, tetap normal aja gitu. Angela terus bilang ke Owen kalau dia udah gak butuh Owen lagi. Dan Owen pun dibunuh juga. Abis itu Angela ambil pemancar radionya dan ngubah suaranya dia jadi kayak suaranya Owen. Angela bilang misi udah selesai, yang selamat cuma satu orang dan dia minta segera dievakuasi. Scene terakhir muncul flashback yang ngejelasin gimana caranya Angela bisa bertahan hidup di apartemen itu. Pas dia ditarik sama Medeiros, mulutnya dimasukin makhluk yang mirip cacing gede dari mulutnya Medeiros. Pas Chief sama timnya masuk ke apartemen, si Angela ini ngumpet dan muncul lagi nanti di waktu yang dirasa tepat.
Nah, udah kelar deh spoilernya. Film ini tuh gak ada adegan lucu sedikit pun, astaga, tegang mulu. Nah, jangan lupa ya, aku ingetin lagi untuk nonton spoiler Rex 1 di channel @review 105 ini, oke? Abis itu di like juga sama share semua videonya. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe dulu sekalian buat dukung aku terus biar semangat bikin videonya, oke? Kalau gitu, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Sehat-sehat terus kalian, bye!